orang lihat itu adalah PLN itu ya hal-hal yang baru listrik, yang manjat tadi ya maskulin tadi lah gitu. Tapi ya itu tadi yang Mbak Desi bilang, PLN ini sekarang memberi ruang terbuka buat para perempuan. Tinggal kesempatan itu selalu ada. Tinggal kitanya sendiri yang perempuan ini, ayo mau nggak gitu, mau tidak dengan kesempatan itu gitu. Dan jangan takut untuk melangkah gitu, jangan takut untuk mencoba. Sobat Tribun Tangerang, kembali lagi bersama dengan saya, Joanita Ari, dalam program wawancara khusus. Nah, kali ini kita ngomongin tentang soal perempuan, yang pasti nggak lepas dari semangat Raden Ajeng Kartini. Karena sebentar lagi kita akan merayakan 21 April ya, seperti biasa Hari Kartini. Nah, kita lihat langsung bagaimana perempuan hebat di Indonesia bisa berkembang bahkan di dunia yang katanya maskulin, seperti PLN gitu ya. Baik, hari ini saya sudah kedatangan dua perempuan hebat. Yang pertama adalah Mbak Anis Latifah Widya, Asisten Manajer Pemasaran PLN UP3 Teluk Naga. Dan juga satu lagi perempuan hebat, satu lagi Mbak Desi Ulfa, Asisten Manajer Pemasaran PLN UP3 Serpong. Halo Mbak-mbak. Halo. Senang sekali saya bisa kenalan dengan perempuan-perempuan hebatnya PLN dan bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng Mbak-mbak berdua ini ya. Kayaknya wajah-wajahnya nih wajah-wajah yang penuh energi. Baik, Mbak gini, kalau bicara soal PLN gitu ya Mbak ya. Banyak yang masih menganggap ini tuh dunia maskulin, dunia para pria gitu ya. Nah, Mbak Anis dan Mbak Desi sendiri pengalaman awal masuk ke PLN, itu kayak gimana sih? Apakah sempat merasa bahwa dunia ini bukan dunia gue deh, kayaknya bukan dunia kami, ini kan kaum laki-laki gitu ya. Gimana? Mungkin bisa dimulai dari siapa, Mbak Anis atau Mbak Desi? Monggo Mbak Anis. Sebenarnya kalau dari masuknya tahun PLN Mbak Desi yang duluan. Tapi nggak apa-apa, saya juniornya dulu yang mulai ya. Jadi kalau kita flashback ya, kalau saya tahun 2010 baru masuk PLN. Udah cukup lama dong ya? Sudah cukup lama, jadi 16 tahun ya saya di PLN. Jadi sempat sih Mbak, kalau saya nginget dulu waktu mau masuk PLN itu ada perasaan takut. Jadi kadang-kadang PLN itu kan bergerak di bidang ketenaga listrikan yang dimana mayoritas pekerjanya itu laki-laki. Terus pikiran saya, aduh nanti kayaknya harus ke lapangan, manjat-manjat tiang dan lain sebagainya. Manjat tower gitu iya, ya? Terus apa salah ya saya daftar ke PLN gitu kan. Karena basicnya saya sendiri bukan di hal-hal yang berbau listrik. Jadi pertama saya masuk PLN, ternyata pas masuk itu nggak semua peran di PLN itu berbau listrik. Karena saya awal masuk PLN itu di bidang pelayanan pelanggan, Mbak. Jadi di bidang pelayanan pelanggan justru itu banyak berkomunikasi dengan pelanggan, bagaimana kita dapat membangun hubungan dengan pelanggan dan bagaimana kita bisa melayani pelanggan. Jadi saya ketakutan yang dulu itu wah nggak jadi hilang gitu loh. Oh ternyata di PLN itu nggak semuanya loh berbau listrik, nggak termasuk soal listrik. Jadi kita itu perempuan juga yang awalnya aduh maju nggak ya gitu ya. Udahlah maju aja gitu kan. Dan ternyata pas udah dijalani, ya ternyata PLN itu banyak peran yang berkontribusi di semua bidangnya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan di PLN gitu. Baik, keren. Iya, jadi ada rasa takut ada, apalagi kan PLN itu banyaknya cowok-cowok ya Mbak ya, gitu. Jadi ya setelah dijalanin ya sama aja. Ternyata ya gini lah, maksudnya yang namanya kerja kita kerja, ada posisinya kita laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa ya kita jalani prosesnya. Toh nanti juga kita bisa terus berkarya di PLN ini gitu. Jadi keraguan itu buat Mbak Anis itu akhirnya hilang sendiri. Ketika berani maju dulu gitu ya, Iya. berani daftar dulu, berani untuk mencoba apply dulu gitu ya Mbak ya. Dan kalau Mbak Desi sendiri gimana? Nah, kalau aku memang dari awalnya memang teknik. Dan teknik elektro. Ini udah terbiasa ya Mbak dengan dunia laki-laki ya. Jadi di antara misalnya 130 laki-laki gitu ya, kita 9-nya cewek gitu. Nah, memang pas masuk PLN juga udah yakin gitu. Wah ini nih pasti erat sama laki-laki gitu ya, erat sama maskulin gitu pekerjaannya. Ya mungkin pada saat masuk ya udah mengerti tantangannya, tapi bagaimana kita tadi bersikap profesional nanti setelah bekerja, terus nanti kita
akan memberikan kontribusi yang banyak kepada perusahaan kita. Mungkin itu sih. Dan sekarang kita melihatnya semakin berjalannya waktu, ternyata PLN tuh memberi ruang loh buat para wanita, buat para Srikandi ya Mbak Anis ya. Jadi kita nggak hanya bekerja bersama dengan laki-laki, tetapi kita sesama wanita saling support gitu. Jadi kita saling dukung di perusahaan ini. Itu hebatnya dan luar biasanya PLN ya kalau menurut saya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Woman support woman gitu ya. Iya, Mbak? betul sekali. Baik, Mbak Desi, saya mau tanya nih. Pasti meskipun Mbak Desi itu udah terbiasa ya mungkin sejak zaman kuliah, terbiasa dengan yang mayoritas laki-laki, gitu kan, terbiasa dengan pekerjaan, mungkin tugas-tugas kuliah yang mayoritas juga dikerjakan oleh laki-laki. Tapi pasti ketika di PLN ini ada struggle-nya dong Mbak. Iya gitu betul banget. Saya ceritain gak sih? Kalau struggle ya, itu struggle itu kan biasanya kita melihatkan sisi bagaimana kita bisa terdepan ya dibandingkan teman kita ya yang beda tadi ya, jadi maksudnya laki-laki. Nah, itu peran kita untuk bisa berintegritas, bisa berkontribusi yang tadi saya sampaikan, itu lebih dilihat oleh leader kita pada saat itu gitu. Jadi mampu nggak kita bisa bersaing dengan teman-teman kita sesama gitu. Nah, mungkin itu sih kalau aku. Kalau Mbak sendiri gimana? Ya jadi kalau struggle-nya kita sebagai perempuan yang mayoritasnya pekerjanya itu laki-laki itu pasti persaingannya cukup kuat ya. Jadi apalagi kita perempuan pasti ada anggapan atau paradigma, aduh emang perempuan bisa gitu. Apalagi kita di perusahaan yang notabene ya pekerjaannya lebih ke teknis sebenarnya yang tadi saya sampaikan pelayanan pelanggan itu mungkin kesekian. Tapi kan orang lihat itu adalah PLN itu ya hal-hal yang baru listrik, yang manjat tadi ya maskulin tadi lah gitu. Tapi ya itu tadi yang Mbak Desi bilang, PLN ini sekarang memberi ruang terbuka buat para perempuan. Tinggal kesempatan itu selalu ada. Tinggal kitanya sendiri yang perempuan ini, ayo mau nggak gitu, mau tidak dengan kesempatan itu gitu. Dan jangan takut untuk melangkah gitu, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut gagal. Dan kita ini sebagai perempuan karena sudah diberi ruang nih oleh PLN-nya, kita harus bisa membuktikan bahwa perempuan itu bisa gitu. Ternyata ya sebenarnya perempuan ini setara sama para pemimpin atau ya dari gender laki-laki itu secara berkarir itu sebenarnya sama, bisa ada ruangnya sendiri. Jadi struggle-nya itu tadi gimana caranya kita membuktikan diri bahwa perempuan itu bisa dan pelan-pelan tuh kalau kita jalani mampu bersaing ya. Mampu bersaing. Jadi kepercayaan itu akan datang. Kita akan diberi amanah di posisi-posisi yang strategis gitu di PLN. PLN udah banyak kok posisi-posisi strategis yang ditempatkan oleh perempuan. Termasuk di PLN UID Banten. Jadi dan kalau ternyata bisa ya. Bisa. Iya, bisa. Jadi di PLN UID Banten ini kan kita ada 7 unit pelaksana ya sama 1 unit induk. Dan kita di tahun 2025 ini sudah menduduki 18% perempuan yang lumayan dari semua karyawan PLN UID Banten, 18% para perempuan itu menempati posisi strategis di setiap levelnya. Jadi ya itu hal itu menandakan bahwa sebenarnya PLN itu bisa loh. Jadi jangan takut nih buat para perempuan-perempuan muda di luar sana misalnya ya, mungkin banyak kakak-kakak yang lagi sekolah gitu kan, teknik elektro dan lain sebagainya, atau saya bukan teknik listrik masa sih bisa tapi masuk kecemplung PLN juga di PLN gitu. Nah jadi jangan takut bahwa kita tuh punya kesempatan terutama di PLN. Jadi jangan takut kalau perempuan itu dipandang sebelah mata, tapi tidak kalau di PLN gitu. Keren banget ya, jadi PLN itu memberikan kesempatan untuk semua Srikandi dan Kartini muda. Betul. Gitu ya Mbak ya. Jadi jangan takut gitu jadi, untuk PLN. Coba dulu gitu ya Mbak ya. dulu. Kayak tadi Mbak Anis bilang coba dulu, dan Mbak Desi juga akhirnya dari yang biasa dengan pekerjaan laki-lakinya itu ya ternyata punya tantangan juga, punya struggle juga, tapi akhirnya bisa kayak gini doang kecil lah gitu. Baik Mbak Anis dan Mbak Desi, kalau saya kepengen tahu ya kira-kira struggle seperti apa sih yang akhirnya Mbak membuktikan diri Mbak bahwa Mbak akhirnya dilihat sama pimpinan Mbak yang mungkin juga dilihat sama teman-teman kerja laki-laki, ternyata kamu juga bisa tuh sebagai perempuan. Nah ada nggak sih Mbak contoh, maaf nih misalnya panjat tower atau gimana? Oh gitu. Itu nggak mungkin lah ya, silakan. Iya benar-benar. Gimana Mbak Desi dulu? Kalau
mungkin kalau leader kita ya gitu yang nanya ini bisa nih gitu ya, mungkin sebenarnya bukan dari situnya, tapi dari mereka melihat kita diberi tantangan, kita diberi amanah, kita iyain dulu. Nah, jadi berani ambil tantangan dulu seperti yang Mbak Ani sampaikan. Jadi pada saat kita ya tadi dicemplungin, ditaruh ya. Dulu waktu itu kebetulan saya dapat amanah itu jadi manajer unit layanan ya, sama dengan Mbak Anis. Saya di Anyer, Mbak Anis di Pandeglang ya. Nah, pada saat itu memimpin suatu unit itu sebenarnya tantangannya luar biasa ya, karena harus memimpin para mitra, terus memimpin teman-teman kita, rekan kerja kita yang bisa membantu kita. Itu adalah tantangan yang terbesar. Nah, bagaimana caranya kita bisa memberikan kepercayaan itu kepada pimpinan kita gitu. Nah, itu yang paling utama, dan ternyata setelah dijalani kita bisa kok, dan kita nggak kalah kok dan menjadi kita sendiri itu dengan kita yang mungkin ya tadi ya lemah lembut tadi, terus kalau misalnya tidak sesuai dengan kita terus kita panggil terus ya kayak ibu dan anak gitu ya. Kebetulan saya ibu dan Ibu Anis juga adalah seorang ibu. Nah, jadi bagaimana kita memperlakukan teman-teman dan rekan-rekan kerja itu ya seperti keluarga gitu. Nah, itu sih sebenarnya mungkin bagi teman kita yang mungkin laki-laki mungkin itu kurang dapet ya, karena feel-nya itu kadang ya bekerja terus sesuai mencapai target. Nah, beda nih sama kita nih. Kalau kita tuh harus persuasif gitu ya, harus ngobrol deketin gitu. Deketin dulu. Mas ada masalah nggak, Mas? Hal-hal lain dulu. Sisi keibuannya muncul. Sisi keibuannya muncul. Ternyata dapet gitu ya, Mbak. Iya. Jadi ditanya, ya akhirnya cerita kan, akhirnya curhat. Nah, itulah kita tahu gitu. Mungkin itu sih kelebihan kita ya nggak sih? Iya, sebagai perempuan itu. Benar. Jadi perannya nggak cuma sebagai pimpinan unit aja, tapi juga pengayom, Pengayom. pelindung dan tempat curhat tentunya ya. Betul, gitu. Keren juga sih ya, Mbak. Nah, akhirnya dari situ pimpinan Mbak melihat ya bahwa oh ternyata perempuan-perempuan atau serikan-serikan di PLN ini bisa ya dengan perwakilan dari Mbak Anis dan Mbak Desi itu Iya. biasa ya. Jadi jangan takut ya Sobat Tribun Tangerang bahwa semuanya itu bisa dijalankan. Ternyata nih buktinya Mbak dua wih gila, ini tangguh-tangguh banget lah ini pokoknya. Subtangguh tower Tiang listrik yang berdiri ya di tengah-tengah sawah gitu. Jadi ada hujan badai, angin juga hajar terus gitu ya Mbak ya. Jadi benar sih kalau boleh menambahkan ya Mbak ya. Boleh. Jadi sebenarnya sama seperti persis yang disampaikan oleh Mbak Desi ya. Jadi saat kita dikasih kepercayaan, nih kamu coba pimpin sebuah satu unit gitu kan. Mbak Desi di Anyer, saya di Pandeglang. Saya coba bayangkan Mbak, saya nggak punya basic teknik ya. Saya nggak ada teknik elektro dan lain sebagainya. Saya biasanya kerja di PLN di bidang pelayanan pelanggan gitu. Terus harus jadi pimpinan unit di mana itu semua bidang. Aduh, nggak kebayang saya. Ya gimana kita udah dimasukin jadi SK gitu ya, kita harus jalanin toh gitu kan. Sebenarnya sempet deg-degan dan kayak pengen nangis ya sih. Deg-degan Kayak pengen sama nangis di kolong meja gitu nggak sih Mbak? Sama. Kayak pengen kenapa gue sih gitu ya. Itu nggak ada obrolan dulu sebenarnya. Nanti kamu jadi ini yang nggak ada gitu, tiba-tiba jadi SK, surat keputusan, langsung. iya. Dan kita harus langsung ke unit yang baru. Ya selain kita harus menjadi bagian dari unit yang baru, tadi yang disampaikan Mbak Desi, kita menjadi keluarga pemimpin di sana, pemimpin bagi rekan kerja kita, bisa mengayomi dan lain sebagainya. Saya juga sebagai seorang ibu yang posisi saya rumahnya jauh toh dengan unit Mbak Desi juga. Mbak Desi di Serpong kan? Serpong, 200 kilo aku setiap 200 hari. kilo. Saya pulang pergi. Sama, saya di Cilegon dan ini posisi kemarin di Pandeglang waktu awal sering sendiri ya. Sebenarnya ada driver, cuman kan kadang kita bisa nyetir sendiri juga kebetulan. Dan sebenarnya fun fact-nya, saya itu sebenarnya nggak bisa nyetir. Tapi karena karena kita dituntut dikasih amanah nih suatu pekerjaan, kamu pimpin suatu unit di Pandeglang, mau nggak mau dong. Nggak mau belajar nyetir ya. Banyak hikmahnya ternyata. Banyak hikmahnya sebenarnya. Jadi kita kan di layanan publik.
PLN itu bekerjanya 24 jam, Iya. 24/7. Kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal cuaca. Iya. Kita tuh harus ready kapanpun saja. Dan bayangkan, dan saya juga nggak mau toh ngerepotin semua orang, gitu. Dan ini udah komitmen kami juga kan, otomatis Mbak Desi juga sama. Pasti komitmen kita berdua saat kita menikah, terus kita memutuskan bekerja, ya kita harus komit sama apa pilihan kita. Ya itu hikmah dibalik semuanya. Saya jadi belajar nyetir, saya bisa nyetir sendiri gitu. Walaupun ada driver, tapi ada suatu momen pasti mungkin saya lagi di kondisi di mana, tapi Iya. kita harus menuju lokasi. Iya. Nggak mungkin nunggu driver, ya kita harus nyetir bisa. sendiri gitu. Nah, iya, jadi betul. Jadi kebayangkan Mbak, saya yang aduh gimana ini, saya ke suami gimana nih, saya dapat surat gitu kan. Ya udah dijalaninnya itu yang tadi. Yang penting kita jalanin dulu. Jalanin dulu, jangan takut gitu Jangan kan. takut. Toh PLN ini perusahaan kita ini udah ngasih kesempatan loh. Iya, betul. Gitu. Dan nggak semuanya dapat. Benar. Pasti Jadi kesempatan itu kan PLN melihat lah. Jadi faktor kenapa kita dikasih kesempatan. Nah, kalau kita udah kasih kesempatan, tidak kita jalani dengan baik, ya mau apa kata dunia gitu kan. Gitu. udah nyerah duluan. Udah nyerah gitu loh. duluan. Benar. Ya, cuman meskipun dalam hati mau nangis nih kayaknya gitu. gitu kan. Nggak apa-apa. Iya, tadi Mbak Desi bilang kalau Iya. kita punya kekuatan sebagai seorang perempuan. Jadi bener. beda dengan mungkin cara memimpinnya para pria, para laki-laki. Kita sentuhannya lebih feminim ya lebih Mbak ya. feminim, tapi kita lebih juga Ibu Kartini gitu ya. tapi kita juga bisa tegas, bisa lebih berempati gitu. Jadi itulah kita cara memimpin kita atau merangkul semuanya itu dengan cara feminim kita. Tapi kita juga tetap dengan sikap tegasnya, dan kita bisa lebih persuasif sama teman-teman itu. Ya alhamdulillah kita bisa membuktikan ya Mbak Desi ya, Iya, sampai detik saat sampai ini. sekarang ini kita dikasih kepercayaan, Ya. amanah itu masih kami jalankan sesuai dengan tugas kita ya, Ya. sebagai asisten pemasaran sekarang di unit masing-masing. Ya biarpun berat, tapi kita yakin kita bisa. Iya. Karena ya itu tadi, rekan-rekan kerja kita kan membantu. Kita juga nggak kerja sendiri. Kita nggak kerja sendiri. Kita Luar kerja biasa sama banget semuanya. ini ibu-ibu tangguh ini. Tapi waktu pertama kali pegang nih, mengiyakan untuk menjadi pimpinan unit, berapa orang kalau Mbak Anis boleh tahu rekan-rekan kerja yang undernya Mbak Anis? Jadi kalau saya di Pandeglang dulu itu kan yang pegawai intinya itu sebenarnya ada 10 ya. 10. Namun kita punya petugas yang 24 jam juga, sebenarnya banyak gitu kita itu. Cuman yang inti kami itu ada di 10. Gitu. Dan itu mayoritas laki-laki semua saya. Iya. Wow, kalau Mbak Desi sama juga? Sekitar 10. Sri Kandinya ya, ceweknya itu cuman 2 lah paling. Waduh, Iya. Iya. Kebayang nggak sih Mbak, kita lagi memimpin laki-laki semua, terus saya bukan basic orang teknis, Nah. pasti perasaan tuh ada nih, aduh saya harus bisa nih membuktikan Bisa nih. diri, membuktikan bahwa kita lagi di sini, bahwa kita tuh bisa gitu. Jangan sampai kita dipandang sebelah mata sama rekan kerja, sama yang lainnya gitu. Ini siapa sih? Jangan sampai kayak disepelein gitu ya. Disepelein gitu. Perempuan ini gitu ya. Iya. Bukan orang teknik lagi gitu. Iya, tapi menurut kita ya, tapi justru wanita itu dikasih amanah dan kesempatan itu, justru kita lebih banyak belajar loh daripada teman-teman kita yang pria dan laki-laki gitu. Malah kan harus, kalau mereka bisa, kan kita belum bisa nih. Jadi kita kan banyak belajar. Iya, betul. Banyak belajar terus malah mungkin ya, kayaknya kita bisa lebih pintar dari mereka. Bener sekali. Iya, betul. Jadi itu adalah kemampuannya kita, dan kita bersyukur ya dikasih peran ini sebagai ibu, sebagai ibu pekerja, sebagai ya semuanya harus kita atur, kita kondisikan, dan peran kita ada di semua lini. Iya, betul, gitu. betul. Oke, baik. Tadi tuh saya sempat agak ada hint sedikit ya, peran keluarga terutama ya Mbak. Itu Jadi kayak penting dukungan dari keluarga, selain juga dari teman-teman. Itu kan teman-teman kan yang next ketika pada saat kita bekerja. Tapi kan di rumah harus yang namanya udah punya suami ya, harus minta Pak, minta izin dan minta restu. Dan ternyata mungkin restu dari suami-suami Mbak Anis dan Mbak Desi ini, jadi membuat kalian semakin tangguh, semakin berani gitu ya. Nah, pernah nggak sih punya satu pengalaman yang akhirnya membuat Mbak Anis dan Mbak Desi ini tuh kayak ketika harus bekerja as a pimpinan unit gitu ya, ya pokoknya bekerja layaknya di Sri Kandi PLN. Ada
apa ya, ada problem atau ada masalah di keluarga atau di lingkungan sekitar deh yang menuntut kita juga harus hadir di situ, pernah gak sih Mbak? Jadi kayak peran untuk dua ini gimana nih? Kalau bisa dibelah kan bisa dibelah ya. Betul. Bener. Kalau dari aku tuh memang yang paling utama adalah restu ya. Restu dari suami, dari anak-anak tentunya ya. Mungkin pada saat mungkin tadi SK memang udah menjadi bubur ya Mbak Anis ya. Udah menjadi bubur dan kita mau nggak mau harus menjalani. Nah, bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada suami bahwa tenang, kamu tenang, peran ibu tetap aku jalani, terus peran sebagai istri dan peran sebagai pimpinan atau leader di tempat unit kami, aku juga akan jalanin. Nah, mungkin memang pada saat-saat tertentu misalnya gitu ya, atau anak tiba-tiba sakit harus dijemput, bayangin. Itu problem banget ibu-ibu ya Mbak. Problem banget. Sementara tadi 200 kilo. Nyetir sendiri 200 kilo harus teleponan dulu kan sama suami, Pak gimana ininya gimana. Nah biasanya kita juga bersyukur ya Mbak Anis ya, kita bersyukur punya suami yang mungkin mensupport kita tadi ya, Mbak, ya? Dan peran itu bisa saling berbagi. Kita saling mengisi gitu. Nah itu yang penting sih bagi kita para wanita dan Sri Kandi ya. Jadi memang dilema sekali, tapi bagaimana kita bersikap profesional tadi. Jadi pada saat anak sakit ya mungkin kita akan izin dulu, mungkin nanti akan kita ganti lagi. Akan kita ganti dengan peran mungkin pada saat hari itu ada pekerjaan dan yang harus diselesaikan ya mungkin kita tunda dan kita punya rekan. Jangan lupa kita punya rekan kerja yang tadi tetap saling support. Kita seorang leader harus bisa membagi tugas kita kepada teman-teman. Mungkin gitu. Kalau Mbak Anis gimana Mbak Anis? Kalau berbicara pengalaman jadi gini Mbak. Kalau pada saat kita pimpinan unit itu, saya 5 tahun loh kebetulan waktu itu. 5 tahun ya? Iya. Jadi ya di 3 unit ya. Jadi pas itu pegang 3 unit. Ya waktu itu. Agak baik juga ya Mbak. Gantian. Jadi dari Pandeglang ke Cilegon ke Prima Krakatau. Tapi bukan dalam satu waktu pimpinan 3 unit gitu ya? Iya, jadi setelah selesai di Pandeglang saya tugas di Cilegon, terus baru tugas ke Prima Krakatau dan sekarang di Teluk Naga. Jauh-jauh juga ya. Jauh-jauh juga. Jadi emang struggle-nya itu sebelum bekerja kita struggle di perjalanan. Iya, betul. Di perjalanan gitu. Di mana nyetirnya harus ngelawan supir-supir truk gitu. Dengan jalanan dan lain sebagainya. Jadi kalau pengalaman kita pada saat yang menurut Mbak apa sih tantangan pengalaman pada saat kita di PLN yang terberat itu saat Lebaran sih Mbak. Jadi saat Lebaran itu kita harus standby. Tapi gimana ya kerja di PLN itu sebenarnya subhanallah banget ya. Kita kayak diberi ruang untuk beramal ibadah juga mungkin ya. Jadi dalam bentuk apa misalnya? Ya pertama ya misalnya tadi yang Lebaran kita harus siap siaga untuk menjaga kehandalan listrik saat orang lain Idul Fitri beribadah berkumpul dengan keluarganya, kita harus standby memastikan bahwa pasokan listrik itu ya tetap aman gitu dan handal selama ya proses itu berjalan. Dan yang biasanya kan kalau misalnya kita hari raya itu kan ada yang namanya kumpul keluarga, halal bihalal. Nah saya pasti pending itu Mbak. Kita selalu nggak hadir ya? Selalu nggak hadir. Biasanya itu kan kalau halal bihalal itu H+2 lah ya. Paling lambat H+3. Saya tuh baru bisa meninggalkan tempat saya kerja tugas itu ya mungkin di H+4, H+5. Karena biasanya suka ada kunjungan-kunjungan juga. Jadi ya itu di hari H terutama di hari H itu benar-benar tidak bisa gitu. Jadi kita harus yang lain sholat ya kita standby yang mungkin ya lo kok nggak sholat sih gitu ya. Mungkin kan Allah juga kan memberi ya tahu lah gitu kan kita di sini juga sama-sama beribadah dan sama-sama memberi sebenarnya bukan kami aja yang lebih sulit itu adalah petugas-petugas pelayanan kami yang di lapangan yang benar. Dan juga kalau misalnya lagi ada gangguan malam hari itu kan kita harus ready Mbak. Jadi kalau misalnya udah sampai rumah tidur pun tiba-tiba nyamuk di telepon harus gercep gitu, harus bangun ya. HP itu 24 jam Mbak. Nggak boleh kita ada HT dan lain sebagainya. Apalagi sekarang WhatsApp, teknologi sudah semakin tinggi.
komunikasi juga semakin dekat, yang jauh menjadi dekat gitu kan. Dan nggak boleh di skip gitu. Nggak boleh di skip. Bahaya sekarang. Iya, jadi apa ya Mbak? Jadi kalaupun ada gangguan kita harus siap. Ya tadi saya bisa nyetir ya untuk itu tadi antisipasi kalau misalnya ada panggilan, petugas kita kalau pada saat di lapangan gangguan mencoba menormalkan, kita sebagai manajemen ya kita menyampaikan ke stakeholder atau ke masyarakat bahwa kita lagi proses pekerjaan nih gitu. Walaupun ya tadi mau pekerjaan cuaca hujan, walaupun cuaca hujan nggak selamanya kita langsung bekerja ya, kita harus melihat titik safety-nya atau malam dan lain sebagainya. Jam 12 malam pun saya pernah di lapangan, Mbak. Terutama kalau pas lagi hujan dan banjir kayaknya. Iya. Mbak, Ya, agak takut tuh kita, aduh gitu. Iya. Tapi bukan menjadi Kemarin ini halangan ya. juga Iya, ya. gitu. Jadi ya itu tantangan terbesarnya pasti ada momen-momen yang kita memang harus siap sedia gitu. Terlepas dari yang tadi kalau misalnya nanti ada kebutuhan di keluarga ya tadi sama kayak Mbak Desi, kita bisa ada sampai di sini sebenarnya support dari keluarga. Betul. Terutama suami dan anak gitu. Dan lingkungan sekitar kita. Tentunya ya. Ya rekan kerja, keluarga dan lain sebagainya gitu. Baik. Ini berarti kan cerita sedikit tentang work life balance yang Mbak Desi dan Mbak Anis gitu betul. ya. Nah, caranya dari Mbak Anis dan Mbak Desi mengatasi misalnya stres di kerjaan. Misalnya kerjaan lagi numpuk nih, lagi banyak komplain atau lagi banyak permintaan pekerjaan dari pelanggan dan sebagainya. Tapi di rumah juga lagi, aduh kayaknya rusuh gitu kan, aduh anak lagi, gimana minta diperhatiin banget. Caranya menjaga supaya tetap cool gitu ya, tetap soft spoken, tetap yang lembut gitu. Gimana Mbak? Apakah harus ngopi dulu misalnya atau betul. pedal dulu gitu ya? Betul. Atau apa gitu gimana? Iya. Kalau aku ya, kalau work life balance itu sebenarnya mungkin kami berdua mungkin termasuk yang sudah lumayan balance. Karena udah terbiasa ya, Udah Mbak, tangguh ya. Dan tahu menakar diri. Iya. Gitu. Jadi kalau aku sendiri memang kalau udah agak stres biasanya lari. Wah, Biasanya lari, ya, Mbak, biasanya ya? jalan gitu. Oh, Iya, nah itu kan kadang stress release ya. Maksudnya pada saat selesai lari itu kayak gitu. Jadi bisa inhale exhale-nya kita dapat gitu. Nah, kalau aku seperti itu. Nah, biasanya juga kalau Mbak Anis kayaknya dia ngopi. Saya senang ngopi, Sama, Mbak. aku juga ngopi juga sebenarnya, tapi sama suami. Tapi kadang memang ya tuntutan itu sebenarnya nggak bisa kita hindari ya. Tuntutan tadi pekerjaan, rumah, istri itu nggak bisa dihindari. Nah apa namanya? Ternyata kita bisa mengatur semuanya. Jadi pada saat suami bilang, "Mam, ayo ngopi," gitu ya. Kita bisa gitu ya. Terus anak bilang, "Ma, besok ke mall ya." Kita rencanain lagi, tapi handphone juga tetap harus standby. Iya, tetap ya sambil kerja ya, Mbak ya. Oke, Gitu. baik. Ini benar-benar tangguh banget ya. Terutama Mbak Desi nih ya, udah capek di pekerjaan, capek di rumah, tapi tetap hobinya jadi bikin dia work life balance itu lari. Luar biasa banget kalau gitu. aku Jadi senang banget lari dia, Iya. kuat Aku. sampai 10-20 kilo Mbak. Hebat luar biasa. Saya aja mau coba lari di rumah saja jalan. Itu butuh perjuangan. Beda-beda. Kalau Mbak Desi beda. Ya, kalau saya Mbak Anis gimana tuh? Kalau saya ya lebih suka healing untuk me time-nya ku ya kayak ngopi. Ya, dia ngopi. Apa kita ngopi bareng? Iya, Iya. boleh. Jadi kalau dulu itu kan mau ngopi di kafe sendiri kayak apa ya, hal yang tabu gitu ya. Aneh gitu ya. Aneh gitu ya. Tapi enggak loh, zaman sekarang tuh ngopi sendiri Dia ngopi banyak. sendiri, Saya sering ngopi banget sendiri di rest area. di rest area. Jadi Itu karena 200 kilo tadi kayaknya. Iya. Perjalanan saya dari Teluk Naga ke Naga. Serang itu kan lumayan membutuhkan Mbak nggak waktu. ngajakin supir-supir truk yang sambil lewat gitu? Sebenarnya pengen juga sih. Udah sampai hafal dia. Iya, sampai baristanya itu jadi hafal sama saya gitu, tahu Ya apa ampun. kopi yang saya pesan gitu, harus pakai apa, harus pakai apa dia tahu gitu kan. Terus juga kadang pas hari raya tuh kita kan masih ini ya Mbak ya, masih Iya, siaga. masih Malam siaga. takbiran itu kita masih di kantor Mbak. Masih siaga. Dan saya jadi tahu juga di rest area itu hiruk pikuknya orang mudik itu saya tahu gitu. Oh jadi gini ya. Orang lain mudik saya lagi habis kerja. Gitu kan. Tapi seru juga gitu. Jadi itu ya stress diri saya tuh dengan ngopi. Kadang kalau saya nggak suka lari, saya sukanya kalau nggak tenis pedal aja. Pedal gitu. dia. Kalau lari tuh aduh gimana ya kayaknya sulit sekali buat Beda-beda. saya. Iya, Beda. capek ya, capek. Sebenarnya pengen gitu Mbak. Cuman gimana ya ternyata saya nggak cocok untuk lari. Saya lebih baik lari di lapangan tenis atau nggak lari di padelnya aja itu. Jadi itulah. Tapi ya itu kita juga kadang sama keluarga mereka cukup mengerti. Anak-anak alhamdulillah cukup mengerti juga ya bahwa kesibukan orang tuanya seperti apa. Kadang-kadang saya ngajak anak saya
sama suami saya. Iya, Jadi bener. kadang kan mereka kita kerja, mereka ada libur tuh ya, habis selesai ujian dan lain sebagainya. Ayo ikut Bunda ke kantor gitu. Jadi mereka tahu nih perjalanan dari rumah. Kenapa Bunda tuh keluar rumah tuh jam 6. Nah, Kita keluar tuh jam 6. bertanya ya. Ada komplain nggak sih dari anak-anak tuh misalnya kayak gitu? Iya. Bunda kan pernah di rumah gitu. Ya Mbak Desi ya. Benar, jadi nanti banget. kalau sampai rumah Sering. malam, kok buka laptop lagi? Nah. Sampai mereka tahu mau bikin laporan ya gitu. Iya, Mau bikin laporan ya? sampai kita ditanyain, iya kita harus laporan 3 kali sehari Iya. gitu. Jadi kadang sampai kayak apa? Mbak. Sampai apa? Udah Astaga. laporan belum, Mah? Iya, kadang kala kita lagi pulang ke rumah tapi nggak buka laptop tuh. Kok tumben nggak buka laporan gitu kan? Loh, kok tahu ya? Mereka udah tahu keseharian Iya, ibunya iya, gitu. iya. Kalau misalnya kita pagi pergi jam 6, Iya. nyampe rumah itu kadang jam 7, lewat maghrib lah pokoknya. Terus nyampe rumah juga langsung buka laptop, bikin laporan dan lain sebagainya. Mereka tahu gitu. Tapi mereka juga harus tahu perjuangan kita itu perjalanannya. Terus ngapain lo di kantor? Kita ngelayanin pelanggan seperti apa? Sama halnya dengan suami juga. Kadang-kala kita dapat tugas itu di luar jam kerja, misalnya Sabtu atau Minggu gitu. Suami kadang suka ikut. Iya. Jadi Kadang kita biar ajakin tahu ya, biar tahu biarpun cuma nih. nungguin. Iya. Biarpun cuma nungguin. Oh, ternyata lama ya. Iya gitu kadang gitu. Kadang kan nanti kan dia protes gitu ya. protes. Lama ya, Mah. Iya gitu. Iya, kayak Makanya gini. jadi jangan apa ya, mungkin mereka merasakan juga gitu, merasakan sebagai kita juga. Makanya kita ikut andil juga. Iya. Tapi Mbak Nis pernah ngerasa nggak? Kita tuh kadang me time itu ya jadi kayak mensyukuri. Iya. Bener, mensyukuri. Oh ternyata kita dikasih begini, terus dengan hidup yang seperti ini, Ternyata hidup kita berwarna gitu ya. bener, Berwarna. Terus mungkin orang lain mimpikan loh. Iya, Iya, betul. Mimpikan benar. yang Apa yang kita kerjain betul, gitu ya, Mbak ya? Betul. Iya, Itu jadi- harus kita syukuri. Harus kita Meskipun kalau hari raya nggak pernah hadir. Iya, betul. Karena nanti ditanyain sama keluarganya, ini kemana ini? Ini Siaga kemana lagi, ini? gitu ya. Asal jangan tanya gini, kamu masih beristri dia nggak sih? jangan. repot kalau itu. Aduh, repot. Iya bener ya. Jangan sampai Zaman ya Mbak sekarang ya. ya. Nah, Bener, gitu. bener. Karena nggak pernah hadir kan, gitu kan. Iya, jadi ujungnya terus kita gitu ya. yang apa kita yang keliling jadinya kan. Iya. Kita yang keliling ke satu Kita rumah yang satu rumah sowan yang ya. sowan ke saudara-saudara kita biar kita masih diingat gitu. kita masih ada gitu. Baik, ini menarik banget. Jadi dari rilis stresnya Mbak-mbak berdua di kantor, kemudian juga di rumah, di mana Mbak Anis dan Mbak Desi ini ya, Sobat Tribun Tangerang, mereka berdua ini tuh tangguh banget. Bisa masing-masing punya cara, dari yang olahraga, dari yang ngopi dan olahraga. Kemudian begitu sampai rumah tetap smooth, atau mungkin stres di rumah, misalnya nih harus hadir di sekolah rapat gitu. Nah, Aduh, iya. rapat kan sama dengan jam kerja ya Mbak ya Iya, biasanya betul, gitu kan. betul. Nah, Heeh. tapi kan gimana gitu kan. Untung sekarang tuh ada Zoom dan sebagainya, Betul. ada WhatsApp grup orang Betul. tua. Nah, Heeh. terbantu. Tapi kan tetap ya, kita nggak bisa hadir gitu kan. Terus diprotes anak itu yang paling kayak bikin sedih nggak sih Mbak gitu Sedih, ya. betul kan? banget, Nah, Mbak. ternyata mereka tuh punya cara masing-masing untuk tidak membawa stres ini ke lokasi kerja maupun ke lokasi di rumah. Ini hebat banget, keren lah Mbak berdua Sama, ya. semuanya Ini juga jadi hebat, belajar buat ibu-ibu. kita semua kaum perempuan, kartini-kartini zaman sekarang Iya. ya, kartini-kartini muda dan kartini-kartini junior tentunya ya. Belajar dari Mbak Desi dan Mbak Anis ini yang tangguh, profesional, dan mereka juga berdaya pikat loh. Ya, selain mungkin gajinya juga di PLN juga pasti wow juga. Tapi kan ini semua seiring dan Sesuai. juga sesuai dengan pekerjaan mereka. Sesuai. Jangan salah loh, ini pimpinan unit yang semuanya anggotanya laki-laki. Apalagi tadi Mbak Anis nggak pernah sama sekali belajar tentang teknik, tapi harus bisa. Iya. Itu bikin redek dia ketika harus terima SK. Apaan nih gitu ya Mbak, ya nggak sih? Iya, Ternyata dengan restu keluarga, suami dan anak-anak di rumah, dia mampu membuktikan. Gitu ya. Baik, sekarang kami mau dong Mbak Anis dan Mbak Desi untuk pesen ke semua perempuan-perempuan di Indonesia supaya bisa lah minimal seperti Mbak-mbak berdua ini. Silakan. Oke, baik. Jadi teman-teman semua jangan takut ya untuk untuk berkontribusi, terutama di perusahaan energi ini. Nah, karena kita energik, butuh sosok wanita, butuh sosok Sri Kandi yang juga harus energik gitu, yang lembut juga gitu. Dan jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berkontribusi, dan jangan takut untuk bermimpi. Kalau menurut saya itu, jangan takut untuk bermimpi, karena mau siapapun kita punya mimpi besar, apapun amanahnya juga kita bisa melaksanakannya. Yang penting kita yakin bahwa kita mampu di sana, dan
kita sebagai wanita punya sisi lain yang mungkin teman-teman pria dan laki-laki punya, nggak semuanya bisa terhandle ya. Nah, kita bisa. Jadi jangan takut, sisi kita biarpun kita lembut gini, biarpun kita lemah lembut, biarpun kita juga iya, dan mungkin kita cerewet juga. Ingat bahwa kita punya sisi yang bisa ditonjolkan, bisa diberikan untuk perusahaan, dan kontribusi kita sangat dinanti oleh perusahaan ini. Mungkin itu. Luar biasa. Baik, sebelum ke Mbak Anis, Ya. Mbak Desi, kalau misalnya nih ada perempuan di luar sana yang saat ini juga tengah berjuang, Ya. mencari pengalaman seperti Mbak Desi, bisa info di mana sih Mbak cari infonya? Atau mungkin juga perempuan seneng diskon loh Mbak. Oh iya, benar. Ada nggak sih Benar, dari benar. PLN yang mungkin bisa dimanfaatin terutama Benar. untuk ibu-ibu? Iya, betul. Jadi kalau kita terutama di PLN, jangan lupa yang pertama download aplikasi PLN Mobile. Nah, itu dulu. Semua promo, semua informasi, semua event ataupun mau marketplace juga kita punya. Wow. Oh, jadi kita nggak ketinggalan sama marketplace yang lain. Udah lebih kekinian, dan setiap unit kita punya IG-nya, dan IG with Banten juga up to date setiap hari. Jadi sebenarnya informasi-informasi ini teman-teman di luar sana udah nggak usah takut lagi, karena semua informasi sudah ada. Sekarang semua orang pasti punya IG dong, pasti punya IG, Pasti punya handphone juga ya? Iya, PLN with Banten. Ya, jangan lupa. Ayo follow. Mau dapat diskon dan dapat hal-hal yang menarik, info-info terbaik dari PLN. Lowongan kerja juga ada. Nah, itu yang penting. Lowongan kerja. Iya. Pokoknya jangan, Informasinya lewat situ. bener. Jadi jangan takut nih, terutama yang wanita dan yang pria juga. Pokoknya coba apapun kesempatannya, coba daftar aja. Gitu. Coba dulu seperti Mbak Anis yang tadi cerita. Iya, jadi bisa nyetir. Nah, 200 kilo loh, gila. Gimana sekarang Mbak Anis? Jadi kalau pesan saya untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, jangan ragu untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Kadang kita merasa belum siap ya, tapi dengan kita mencoba untuk melangkah, itu kita bisa belajar. Dan yang paling penting, jangan pernah membatasi diri kita sendiri. Seringkali batasan yang paling terbesar itu adalah pikiran kita, bukan dari luar. Itu aja sih. Terus teman-teman yang kakak-kakak yang baru lulus sekolah gitu ya, jangan khawatir. Kita di PLN terbuka sangat luas gitu ya untuk semua jurusan. Saya aja nih yang perempuan, jurusan basicnya bukan teknik listrik atau teknik elektro, ini bisa. Tadi kan sudah dengar ceritanya, sampai saat ini kami di PLN masih bisa mengemban amanah. Jadi untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, jangan takut, coba terus gitu. Dan jangan lupa lihat informasi tentang pendaftaran PLN itu ada di www.pln.co.id. Ya, betul. Nah, sama satu lagi, jangan lupa download PLN install. PLN Mobile itu yang paling penting. Iya. Nah, jadi semua ada di sana tentang PLN. Ya itu aja sih mungkin dari saya, Mbak. Baik, jadi jangan sampai ketinggalan infonya, info penting terkait apapun ya, dari diskon sampai diskon listrik, sampai tadi pengumuman untuk lowongan pekerjaan ada di situ rupanya. Emang hebat ya, satu aplikasi berbagai manfaat, gitu ya Mbak ya. Keren, baik. Baik, Sobat Tribun Tangerang, terima kasih sudah menyimak kami bertiga di sini. Perempuan-perempuan tangguhnya PLN ini patut dicontoh dan patut ditiru. Ternyata mereka tuh juga bisa loh bekerja di sektor yang banyak dilakukan oleh pria. Jadi Kartini zaman sekarang Anda juga bisa maju. Tetap lembut, tetap soft spoken, tetap murah hati, tapi nggak drama ya Mbak ya. Itu yang penting. Terima kasih, saya dengan Jonita Ari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.